ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai beberapa larangan, di antaranya wala taqrabul fawahish, jangan mendekati yang keji. Fawahish jamak dari fahisyah adalah yang berhubungan dengan birahi. Ini ada ma zahara minha wa ma batan. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Dan sulit bagi kita, terutama laki-laki, untuk menghilangkan yang tersembunyi. Kalau yang nampak mungkin ya, berzina, pacaran, rangkulan, segala macam, ini nampak. Nah, ada yang tersembunyi. Tersembunyi di hati kita. Laki-laki normal melihat wanita cantik, apalagi terbuka auratnya, tentu ada sesuatu di hatinya. Nah, ini tersembunyi. Tidak mungkin dia tidak memiliki perasaan apapun. Bahkan ketika antum sebagai laki-laki melihat wanita cantik, muda, dan melihat nenek-nenek keriput, perasaannya sama saja. Antum senang apa sedih? Tentu sedih, ya. Kok saya begini nih, melihat wanita muda cantik dengan nenek-nenek keriput, perasaan saya sama aja. Enggak bangga tentunya, iya kan? Nah, sebagian orang salah faham, merasa bangga kalau dia tidak tergoda. Kalau tidak tergoda, iya. Kalau tidak bernafsu, ya jelas tercela. Mana ada laki-laki tidak bernafsu dengan wanita yang cantik dan seterusnya. Saya nanya, Nabi Yusuf bernafsu apa tidak terhadap Zulaikha? Bernafsu. Al-Quran menjadi saksi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Al-Quran menjadi saksi. Sama-sama hamma yahimmu, bernafsu. Zulaikha bernafsu terhadap Yusuf, Yusuf pun bernafsu terhadap Zulaikha. Kalau Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak bernafsu terhadap Zulaikha, ketika digoda Nabi Yusuf lari, enggak hebat Nabi Yusuf. Orang enggak bernafsu. Kehebatan Nabi Yusuf justru ketika beliau bernafsu dan digoda, tapi beliau lari. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Ketika melihat burhan Allah, maka beliau takut kepada Allah, beliau lari. Kehebatan beliau di situ. Ya. Justru kalau antum tahu, laki-laki itu semakin berilmu, semakin saleh, semakin bertakwa, maka semakin apa? Semakin kecil syahwatnya apa semakin besar? Semakin besar. Maka syahwat terbesar Allah berikan, Allah anugerahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kisah Nabi Sulaiman yang dalam satu malam akan menjima. Ada beberapa riwayat mengatakan 80,
Riwayat mengatakan 101 malam. Dan beliau bercita-cita dari jima satu malam itu semuanya hamil. Berarti kan hamilnya bareng dalam satu malam. Diharapkan lahirnya bareng. Gitu. Berarti kan seumuran. Akan beliau apakan? Akan beliau persiapkan untuk jihad fisabilillah. Luar biasa. Amal dalam satu malam menghasilkan 100 mujahid yang akan berjihad membela Islam, membela agama Allah. Sayang beliau tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya tidak ada yang hamil. Ada hamil satu anaknya, setengah laki setengah perempuan. Berarti laki-laki seperti perempuan dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada. Ini tidak normal tapi ada. Masih ingat di zaman Nabi siapa namanya? Hid. Namanya Hid, ha ya ta. Dibebaskan oleh Nabi, dia ya laki-laki tapi apa ya, kemayu gitu, tahu kemayu ya, ya kayak perempuan. Mungkin dari kecil senangnya masak-masakan, ya kan, boneka, ini ada. Maka Nabi membebaskan Hid ini berkumpul dengan laki-laki dan juga berkumpul dengan perempuan. Dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau di kita sini ya, kalau ngaji duduk di sini boleh, di situ boleh. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, Hid ini bercerita kepada para sahabat laki-laki. Fulana, bu anunya begini, si fulana begini, cerita-cerita. Ya sahabat laki-laki ya, dengerin juga, asik juga ya. Para sahabat itu kan berjalan di muka bumi sebagai manusia biasa ya. Nabi dengar, lalu Nabi larang Hid bercampur dengan wanita karena tidak amanah. Karena salah satu yang haram dilakukan oleh seseorang adalah menceritakan kecantikan seorang wanita kepada laki-laki yang tidak ada perlunya. Berarti kalau ada perlunya boleh. Apa? Mau menikahi boleh. Dengan demikian kita boleh nanya. Ya, mungkin dengan teman dekatnya, adiknya dan seterusnya. Gimana rambutnya, gimana betisnya dan seterusnya boleh. Dengan tujuan nikah. Ya. Nah, itu ada. Nah, adapun tentang syahwat tidak ditolerir dalam Islam. Mentang-mentang dia bersahwat, punya syahwat terhadap laki-laki, maka dikasih jalan? Tidak. Adapun dia menyukai pekerjaan wanita, ditolerir. Bahkan tadi kan berkumpul dengan wanita saja oleh Nabi dibiarkan. Karena memang dia tidak bersahwat dengan wanita. Adapun dia kemudian bersahwat dengan laki-laki, ini tidak diberi jalan sedikit pun. Karena memang ada laki-laki yang seperti wanita. Yang tidak ada, yang rusak, yang tidak boleh dikasih celah adalah wanita mirip laki-laki. Nah, ini yang tidak ada. Ya. Wanita main bola misalnya, ya kan, narik becak misalnya, apalagi. Nah, ini nggak ada, ini rusak. Wanita yang mirip laki-laki ini harus di stop. Adapun laki-laki yang mirip wanita ini memang ada, seperti Hid tadi. Ya. Ya, kembali kepada ma dhahara minha wa ma batan. Bahwa kekejian itu, birahi itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir insyaallah kita bisa berusaha untuk menjauhinya. Yang batin kita memohon kepada Allah, maka jaga mata kita, jaga telinga kita,
agar hati kita ikut terjaga. Antum jangan langsung mengatakan jaga hati kita. Gimana caranya? Adakah di antara kita yang sanggup menjaga hati kita? Tidak bisa. Yang bisa kita jaga adalah mata, telinga, lisan, kaki, tangan. Itu bisa kita jaga. Nah, kalau hati bagaimana caranya? Cara menjaga hati adalah dengan cara menjaga mata tadi, telinga, lisan, dan seterusnya. Maka ucapan jagalah hati kita, ini tentu ucapan keliru. Karena tidak ada yang sanggup. Gimana caranya? Oh, caranya kalau ada wanita cantik, tundukkan pandangan. Nah, itu bukan jaga hati, jaga mata. Gitu. Dengan mata terjaga, insya Allah hati akan terjaga. Maksudnya seperti itu. Ya. Karena hati kita itu di mana? Masih ingat? Di antara dua jari Allah, dibolak-balikkan oleh Allah, terserah Allah. Walaupun tentu tangan, kaki, lisan kita jelas dikuasai oleh Allah, tapi tidak ada kalimat seperti itu. Lisan kita, mata kita, telinga kita di antara dua jari Allah, enggak begitu. Yang di antara dua jari Allah adalah hati. Maka tidak mungkin kita bisa menguasai hati kita. Secara praktek juga tidak sanggup. Yang sanggup adalah mata, telinga, lisan, panca indera. Ya. Li'annal fawahisha laysat ala haddin sawa. Fahisyah itu, kekejian itu tidak berada dalam satu tingkatan. Tidak berada dalam satu tingkatan. Sama dengan kebaikan. Apakah seluruh sholat itu sama? Tentu berbeda. Jangankan antara yang wajib dengan yang sunat. Sama-sama wajib. Subuh dengan maghrib sama? Tidak. Maghrib dengan asar sama? Tidak. Masing-masing ada keutamaan. Ya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Apa salat wusta? Maghrib bukan, Isya bukan. Ya, tapi asar. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kebaikan itu tidak berada dalam satu tingkatan. Yang sunat begitu juga. Apakah tahiyatul masjid sama persis dengan qobliyah subuh? Tidak kan? Apakah puasa Senin Kemis sama persis dengan puasa Arafah? Tidak kan? Nah, kita dituntut untuk mengetahui tingkatannya. Bagi antum yang tahu tingkatannya, antum nggak mau puasa Senin Kamis. Ketika hari Kamis itu bertepatan dengan 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Karena antum tahu keutamaan puasa Arafah. Begitu juga antara qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid. Bagi antum yang tahu keutamaan qobliyah subuh, antum tidak mau sholat tahiyatul masjid. Antum memilih qobliyah subuh, dan begitu seterusnya. Ya. Mana dalil? Beliau membawakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebesar-besar dosa besar? Ya. Udah kabair diawali dengan isim apa? Kabir jadi akbar. Tawil menjadi atwal, sogir menjadi asghar. Isim tafdil. Ya. Udah kabair diawali dengan isim tafdil, bi akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar. Sudah dosa besar, ini yang terbesar. Menunjukkan apa? Bahwa sama-sama dosa besar tidak berada dalam satu tingkatan. Ya. Begitu pula kekejian.
sama-sama perbuatan keji, mungkar, tapi berbeda dosanya. Wa hadha yadullu ala anna al-kaba'ira fiha akbaru wa fiha ma duna dhalik. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu ada yang lebih besar dari itu, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Bahkan satu dosa, satu contoh dosa apa? Dia memiliki puluhan cabang, puluhan tingkatan, padahal satu dosa apa? Riba. Riba kan ada puluhan tingkatan riba itu. Ada yang dosanya besar sekali, paling besar, ada yang di bawahnya, ada yang sedang, ada yang kecil, paling ringan. Yang paling ringan dari dosa riba seperti anak menzinai ibunya, kayak tirrojulu ummahu, seperti anak yang menzinai ibunya. Itu yang paling rendah, yang paling kecil, waliyadzubillah. Bagaimana yang lebih besar lagi? Bagaimana yang paling besar? Maka jangan harap ada keberkahan, jangan harap ada ridha Allah ketika satu negeri penuh dengan riba. Maka ketika hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita kaum muslimin berbondong-bondong meninggalkan perusahaan riba, tentu ini membanggakan. Kita bersyukur. Ya, tidak usah berpikiran lah kalau kita keluar semua bagaimana yang akan memperbaiki keadaan ini. Itu bukan cara ahlus sunnah. Itu seperti cara hizbiyin, harokiyin. Mereka begitu semboyannya. Kalau kita tinggalkan tempat ini, siapa yang akan memperbaiki tempat ini? Itu kaidah mereka. Kaidah ahlus sunnah tidak seperti itu. Tapi utamakan, nomor satukan, ya, dalam masalah akhirat, dalam masalah pahala, dalam masalah agama, siapa yang harus kita nomor satukan? Diri kita. Maka mereka mau masuk neraka, bukan urusan kita. Urusan kita adalah taat kepada Allah. Kita nomor satukan diri kita. Yang lain ya biarin aja. Yang penting saya keluar dari perusahaan riba itu. Bukan kewajiban saya memperbaiki perusahaan itu, institusi itu, bukan kewajiban saya. Kewajiban saya meninggalkan riba secepatnya. Banyak dari saudara kita tidak faham kaidah ini. Lalu dengan kalimat yang seolah bagus, seolah bertanggung jawab, seolah penuh perjuangan jihad, jangan kita tinggalkan tempat ini. Siapa lagi yang akan memperbaiki institusi ini kalau bukan kita? Kalau kita keluar dari sini, ini apa istilahnya? Talbisul iblis, tipuan iblis. Banyak saudara-saudara kita tertipu. Dikiranya itu prinsip yang bagus. Jangan kita tinggalkan ini, seolah kita lari dari peperangan. Ya, bismillah kita tetap di sini, memperbaiki pelan-pelan. Tidak. Ketika itu haram ya. Kecuali masih halal, hanya kurang bagus mungkin. Kalau haram tidak bisa. Tidak bisa. Ketika kita sadar, ketika kita yakin hal tersebut haram, berhenti detik itu juga. Kecuali harus ada proses. Harus mengajukan pengunduran diri, mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu sambil nyari ganti. Ketika ada proses ini, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Kalau tanpa proses kita bisa langsung keluar, hari itu juga keluar. Tidak ada kebaikan, baik kebaikan dunia atau akhirat dalam hal riba. Ya, larangan berikutnya, ini kan ayat berisi tentang larangan-larangannya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Akan aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian, yaitu jangan kalian menyekutukan Allah,
Jangan mendekati perbuatan fasya tadi ya, ma dhahara minha wa ma batan. Nah, sekarang larangan berikutnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Berarti ada jiwa yang dihalalkan untuk kita bunuh. Apa? Nanti akan beliau bawakan contoh-contohnya. An-nafsul lati harramallah, jiwa yang haram dibunuh adalah an-nafsul maksumah, jiwa yang terlindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Yang pertama, wahia nafsul muslim, seorang muslim. Ini yang pertama. Maka ancaman demi ancaman dalam Al-Quran dan Sunnah bagi kita yang berani membunuh seorang muslim. Lebih besar dosanya dari merobohkan, membunuh seorang muslim. Lebih besar dosanya daripada merobohkan Ka'bah. Ka'bah mulia, nyawa seorang muslim lebih mulia. Ini tidak difahami oleh orang-orang Khawarij, anak-anak muda Khawarij yang betul-betul bodoh sebodoh-bodohnya. Sangat bodoh. Salat rajin, puasa rajin, baca Al-Quran rajin, jidat hitam, badan kurus karena sering puasa, wajah pucat karena sering salat malam. Tapi mereka bodoh sekali. Hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda-muda. Lihat aja yang selama ini tampil sebagai khawarij, muda-muda, persis seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sufahaul ahlam, dan bodoh sekali. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan lebih bodoh dari zaman itu ya. Zaman itu bahkan lebih bodoh dari nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji. Apa contohnya? Iya, selesai haid bukan cuman mengkodok puasa, tapi juga mengkodok sholat. Apa nggak bodoh itu? Apa nggak bodoh itu? Nenek-nenek kita yang nggak pernah ngaji, sepertinya nggak ada yang terkena syubhat itu. Ya, ibu-ibu kita, bibi-bibi kita yang jauh dari ilmu agama, nggak ada yang terkena syubhat itu. Selesai haid, bersih dari haid, lalu mengkodok sholat, tidak ada. Itu di zaman Aisyah. Maka ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, apakah seorang wanita yang bersih dari haid selain dia harus mengkodok puasa juga harus mengkodok sholat? Aisyah balik bertanya, apa? Aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang haruri? Apakah engkau seorang wanita haruri? Haruri dari kata haruro. Haruro nama satu pasar yang dikuasai oleh orang-orang Khawarij waktu itu dan dijadikan semacam markas mereka. Berkumpul. Salah satu sifat Khawarij itu berkumpul. Dia tidak mau berkumpul berbaur dengan kaum muslimin. Maka kita jangan ikut-ikutan Khawarij. Ngumpul bikin komplot di sini nih, sama-sama salaf, jangan. Ya, ini kita bikin satu kompleks salaf, enggak. Justru ini sifat Khawarij, berkumpul. Kecuali di sekeliling kanan, kiri kanan kita, sekeliling kita kafir, mungkin deh. Kan muslim. Sebelah sana muslim, ngapain memisahkan diri? Jangan. Maka tersebar ahlu sunnah, salaf. Ada yang di Bekasi, ada yang di Serpong, ada yang di Ciputat, ada yang di sini-sini. Seperti itu. Tidak berkumpul di satu komplek. Ini ciri-ciri Khawarij. Ya. Berkumpul di satu tempat bernama Haruro. Maka disebut
Haruriyah. Nah, begitu pertanyaan Aisyah, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang Haruri? Luar biasa. Aisyah masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, ribuan sahabat masih hidup. Kok ia sesat? Aneh sekali. Saking bodohnya Khawarij. Coba kalau mereka pintar dikit saja, ini kan sahabat, murid-murid langsung dari Nabi SAW. Tentu pemahaman mereka lebih baik dari pemahaman siapapun. Ambil ilmunya, ambil pemahamannya, malah dikafir-kafirkan, dijelek-jelekkan. Itulah Khawarij. Yang kedua, zimmi. Yang pertama apa tadi? Muslim. Jiwa yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Yang pertama Muslim. Yang kedua zimmi. Siapa zimmi? Non Muslim, kafir, tapi dia hidup di negeri Muslim. Tentu taat dengan peraturan negeri Muslim itu. Seperti orang-orang kafir di Indonesia ini, orang-orang kafir warga Malaysia, orang-orang kafir warga Mesir, Saudi, Yordan, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang zimmi. Bolehkah ditumpahkan darahnya, dibunuh? Tidak boleh, haram. Ya, sama haramnya dengan membunuh seorang muslim. Bahkan Nabi mengatakan, menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Marah beliau. Kemudian mu'ahad dari kata al-ahad, janji, perjanjian. Kalau istilah sekarang punya hubungan diplomatik gitu. Kan itu sebuah perjanjian, bukan perang. Biasanya kalau negara A dengan negara B berperang, kan duta besarnya ditarik. Berarti nggak ada hubungan diplomatik lagi, tidak ada perjanjian. Nah, maka disebut mu'ahad. Rata-rata seluruh negara kafir hampir semuanya punya perjanjian dengan negara Muslim, Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, Yordan, dan seterusnya. Hampir semuanya. Adakah duta besar Jepang untuk Saudi? Ada. Duta besar Spanyol untuk Malaysia? Ada. Untuk Indonesia? Ada. Seperti itu. Nah, maka orang Jepang, orang Spanyol, orang Inggris, orang Prancis yang datang ke Indonesia ini, dialah mu'ahad. Bolehkah dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh, kan punya perjanjian damai. Tidak boleh. Nabi sampai beberapa sahabat itu sampai nggak tega ya, memulangkan seseorang yang ingin nyebrang ke Madinah, yang ingin ikut Rasul dan para sahabat. Ditolak oleh Nabi, diusir. Kenapa? Karena ada perjanjian bahwa kalau ada orang Madinah mau nyebrang ke Mekah, boleh diterima. Tapi kalau ada orang Mekah mau nyebrang, membelot, berpihak ke Madinah, harus dipulangkan. Kan perjanjian tidak adil, tapi sudah ditandatangani oleh Nabi SAW, maka beliau tunduk dengan perjanjian itu. Ya, diusir. Ya, dan antum tahu insya Allah setelah ini ya kan, dengan ditandatanganinya perjanjian itu luar biasa. Ya kan, banyak orang-orang kafir di Mekah yang membelot, berpihak ke Madinah, berpihak kepada Rasul dan para sahabat, bukan satu dua, sekitar puluhan, ditolak oleh Nabi. Nah, ketika ditolak oleh Nabi, mereka tidak pulang ke Mekah.
Tapi berada di antara Mekah dan Madinah. Padahal mereka puluhan. Ngapain? Ngerecokin kafir Mekah. Ketika ada orang-orang kafir Mekah, mereka mau kemana? Ke Syam, direcokin oleh mereka. Rasul dan para sahabat tidak bisa disalahkan. Orang mereka sendiri, mereka rugi sendiri. Ini salah satu rahasia kenapa Allah menggerakkan Nabi SAW mau menandatangani perjanjian yang tidak adil itu. Dan begitu dalam sejarah Nabi SAW selalu diuntungkan. Sabar dulu, habis itu diuntungkan. Sabar dulu, habis itu diuntungkan. Ini mu'ahad. Selanjutnya musta'min. Ada yang mengatakan musta'man dengan isim maf'ul, tapi yang benar isim fa'il, musta'min. Yang aqrab lis-shawab musta'min. Apa? Orang kafir dan sedang berperang dengan negeri muslim, tapi dia datang ke negeri muslim minta perlindungan, minta dilindungi, minta keamanan, kemudian dilindungi oleh negeri itu. Bahkan ketika peristiwa perang Uhud dilindungi oleh satu orang, bukan mengatasnamakan negara, satu orang. Sah. Ya. Misal begini ya. Indonesia sedang perang melawan Timur Timur misalnya ya. Indonesia negara Islam, Timur Timur negara kafir. Saya kenal dengan salah satu warga Timur Timur yang kafir itu. Ya, mungkin masih saudara atau kenalan saya. Dia datang ke saya minta dilindungi, datang ke Indonesia. Saya sebagai pribadi mengumumkan bahwa si fulan ini di bawah perlindungan saya, maka siapapun haram menyakiti dia atas nama pribadi. Ya, bahkan dalam perang, antum tahu bagaimana perang Uhud, ada seseorang yang dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf, ya, betul-betul dilindungi. Gitu. Lalu siapa yang boleh dibunuh? Ya diluarin, Muslim tidak, zimmi tidak, mu'ahad tidak, musta'min tidak. Dia kafir, tidak hidup di negeri Muslim tersebut, bukan warga situ, tidak ada perjanjian damai, tidak minta perlindungan. Berarti apa? Tinggal satu, kafir harbi. Cuman itu yang boleh dibunuh. Apa? Musuh. Ya, seperti dulu barangkali ketika Indonesia berperang dengan Belanda, berperang dengan Jepang waktu itu, sudah. Asal ada orang Jepang kita ketemu tusuk, ada orang Jepang kita ketemu bunuh, halal, memang kafir harbi. Apalagi menjajah. Sayang justru ini tidak dilakukan. Ya kan? Sayang ini justru tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Coba kalau kaum muslimin melakukan, ya kan? Belanda, Portugis, Jepang jelas tidak berhak menguasai Indonesia, negeri kita, negerinya kaum muslimin. Malah dibiarkan 350 tahun, bukan puluhan tahun lagi, 350 tahun. Coba kalau mereka faham bahwa orang-orang Belanda itu kafir harbi, dan semuanya tahu ini karena dakwah Islam, ya. Asal ketemu Belanda, ya nggak mungkin kan Belanda rame-rame terus, nggak mungkin kan. Kita sendirian tusuk, ya kan. Sendirian lagi tusuk, diracun, kan mudah. Lama-lama mikir juga, habis juga ini. Insya Allah bisa pulang. Ini nggak dilakukan. Ya, maka terus dijajah. Maka yang paling ditakuti oleh Belanda siapa?
Siapa? Yang faham agama, yang menyebarkan semangat jihad. Siapa? Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piaba, Harimaunan Salapan. Ini yang ditakuti oleh mereka. Dan mereka ini berjihad setelah pulang dari Makkah, setelah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum tahu hari itu haji kan tidak sebulan 2 bulan. Perjalanan saja pakai kapal laut kan berbulan-bulan. Masuk di sana cuma sebulan kan rugi. Bisa sampai setahun, mungkin 2 tahun, banyak yang mungkin. Visa dan seterusnya kan tidak seketat hari ini, mungkin belum ada visa. Mereka duduk di majelisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka yang datang sana kan tentu faham bahasa Arab. Didakwai oleh beliau bahwa melawan kafir harbi, jelas harbi lah. Datang ke Indonesia mestinya kan tamu. Ini menguasai, ngatur-ngatur. Apa kalau bukan harbi? Perangi. Begitu pulang, dikobarkan semangat jihad, maka berjihadlah mereka. Begitu. Sayang justru tidak dilakukan. Coba orang-orang Khawarij itu pada kemana waktu itu? Kenapa malah sekarang yang dibunuh-bunuhi, yang dibom segala macam justru sesama kaum muslimin? Ini memalukan sekali. Ya. Kemudian beliau membahas kalimat al-haq. Apa yang dimaksud membunuh dengan hak? Membunuh tapi hak. Wal haqqu ma athbatahu syar'u. Yang dimaksud dengan yang hak adalah yang ditetapkan oleh syariat. Ketika syariat menetapkan, itulah hak. Wal batilu ma nafahu syar'u. Sebaliknya, yang tidak ditetapkan oleh syariat berarti batil. Berarti batil. Walaupun disetujui oleh akal, logika, nurani dan seterusnya. Apa salahnya? Cuman makan-makan bareng dengan orang tua, keluarga di hari Natal. Itu. Kebetulan kakeknya, neneknya, bibinya, pamannya Nasoro. Dia sekeluarga yang muslim. Apa salahnya? Akal, logika, nurani tidak nolak. Apa salahnya? Cuman diundang makan bareng 25 Desember dalam rangka Natal. Karena syariat melarang ini, mengharamkan ini, ya tentu kita katakan batil. Walaupun secara logika, secara nurani, apa salahnya cuman makan bareng? Cuman salaman dengan mengucapkan selamat Natal ya, apa salahnya? Itulah logika, akal, nurani. Sedangkan dalil mengharamkan. Kemarin antum masih ingat apa yang terjadi ketika ada manusia pertama kali mengatakan Allah punya anak, Natal kan? Masih ingat? Surat Maryam, langit-langit, iya, langit, gunung, bumi, 3 makhluk Allah yang sangat besar itu marah, emosi, membela kesucian Allah, sampai langit hampir-hampir mau runtuh, bumi hampir-hampir mau belah, gunung hampir-hampir mau meledak. Anda'au lirrahmani walada. Ketika pertama kali mendengar ada orang mengatakan Allah punya anak, emosi mereka. 3 makhluk Allah yang sangat besar ini emosi. Bagaimana kita senyum, kita ramah, kita ngasih selamat? Kan Natal itu ada artinya, bukan semata-mata kata-kata Natal. Kan ada artinya bahwa di tanggal 25 Desember itu lahirnya anak Tuhan. Ini kan versi mereka, ya kan? Bagaimana kita ngasih
selamat. Tentu dosa, batil. Walaupun kita tidak mengakui, toleransi tentu ada batasnya. فَمِنَ الْحَقِّ الَّذِي أَثْبَتَهُ الشَّرْعُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ أَن يَزْنِيَ الْمُحْصَنُ. Ini contoh pembunuhan yang ditetapkan oleh syariat. Apa? Muhsan. Muhsan itu orang yang pernah nikah, gitu. Bukan seorang suami atau seorang istri, keliru. Seorang suami atau seorang istri yang berzina, maka dirajam. Kalau tidak punya istri, tidak punya suami, berarti tidak dirajam. Salah. Yang tepat adalah yang pernah menikah. Mungkin dia sedang punya istri, sedang punya suami, atau duda, atau janda. Yang penting dia sudah pernah menikah, maka dia muhsan. Ketika dia berzina, maka harus direjam, bukan dicambuk. Dicambuk khusus yang belum pernah menikah. Istilah kita bujang atau gadis. Bagaimana bujang dengan janda? Ya jandanya direjam, bujangnya dicambuk. Bagaimana gadis dengan duda? Ya dudanya direjam, gadisnya dicambuk, dan begitu seterusnya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa dalil mengalahkan akal, logika nurani. Coba kalau pakai akal, logika atau nurani, janda dengan duda sama-sama mau berzina, tidak ada yang dirugikan, ya kan? Secara logika akal nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang cemburu karena dia tidak bersuami, tidak beristri. Janda dengan duda, dirajam, dilempar kepalanya pakai batu berapa kali? Sampai mati. Kalau baru 10 kali mati, ya sudah. Kalau 70 kali, 80 kali, bahkan 100 kali nggak mati-mati, masih adu-adu, ya teruskan. Ya. Jadi gimana nih kalau pakai nurani? Kalau korupsi, iyalah merugikan rakyat, uang negara, mencuri, merampok, membunuh, jelas merugikan orang. Dan kalau zina merugikan siapa? Mau sama mau, bukan memperkosa. Inilah agama. Jadi dalil mengalahkan akal, dalil mengalahkan nurani, dan begitu seterusnya. Au yakhruju 'alal jamaah, keluar dari jamaah. Maksudnya bisa murtad atau jamaah satu negeri. Istilah kita bugot memberontak, maka halal darahnya boleh dibunuh, walaupun mengatasnamakan negara Islam. Ya, seperti di sejarah kita, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, ya, apalagi, atau Gerakan Aceh Merdeka mengusung Islam, tetap mereka adalah bughat, boleh dibunuh. Karena Indonesia ini sudah dipimpin oleh seorang presiden, dan presidennya muslim, mayoritas rakyatnya muslim. Maka jadilah Indonesia negara Islam, berkumandang suara azan setiap waktu. Dan ini cara Nabi membedakan antara negara Islam dengan negara kafir. Di saat beliau mau menyerang satu negeri menjelang
sholat subuh. Terdengar suara azan, tidak diserang. Tidak terdengar suara azan, diserang. Masuk Isya? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.